Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak bersih. Rizik, seorang mantan napi yang pembebasan bersyaratnya baru saja selesai. Rizik ini kan mantan napi nih. Kemarin kan dia mengajukan PB, ya, pembebasan bersyarat. Tapi PB itu kan ada syaratnya, selama sekian waktu tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kemarin setelah PB-nya selesai, ya, Rizik mulai keluar-keluar, Rizik mulai muncul. Pak Prabowo, tolong bersihkan pemerintahan Bapak dari Habib-Habib mesum, Habib-Habib palsu, Habib-Habib provokator, Habib-Habib yang menebar kebencian. Gak guna Pak, ada di Indonesia ini, sampah masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, Rizik Syihab tak henti-hentinya melakukan propaganda menyebar ujaran kebencian terhadap Bapak Joko Widodo beserta keluarganya. Di momen aksi 212 beberapa hari yang lalu, Bung Rizik Syihab kemudian melakukan ceramah provokatif dan meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan sampah-sampah masyarakat, membersihkan orang-orang yang selama ini menyengsarakan rakyat. Akibat dari pernyataan yang disampaikan oleh Bung Rizik Syihab ini, itu kemudian ditanggapi serius oleh seorang emak-emak yang saya anggap bahwa emak-emak ini juga adalah salah satu pejuang NKRI. Dalam VT-nya di TikTok, emak-emak tersebut sangat tegas, sangat berani mengatakan bahwa orang-orang yang harus dibersihkan dari NKRI ini adalah orang-orang seperti Habib Rizik, Habib-Habib mesum, Habib-Habib yang selama ini melakukan propaganda, melakukan provokatif, mencemarkan nama baik Bapak Joko Widodo dan melakukan ujaran kebencian. Ini cukup berani emak-emak tersebut menelanjangi Rizik Syihab sampai ketika misalnya video ini ditonton oleh Muhyiddin dari Rizik Syihab, saya kira mereka akan semakin kepanasan menyaksikan keberanian seorang emak-emak yang notabene yang kemudian mempermalukan Rizik Syihab atas statement yang dikeluarkannya yang mengatakan bahwa Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka adalah orang yang kemudian menyengsarakan rakyat, yang kemudian senantiasa membuat gaduh di negara Kesatuan Republik Indonesia, padahal dia tidak pernah menyadari dirinya bahwa Rizik Syihab-lah orang yang selama ini membuat gaduh, orang yang selama ini mengganggu ketentraman rakyat di Nusantara, dan bahkan orang yang selama ini sibuk melakukan adu domba perpecahan di antara umat Islam yang ada di Nusantara. Nah, seperti apa videonya? Kita simak berikut ini. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak bersih. Rizik, seorang mantan napi yang pembebasan bersyaratnya Rizik mantan napi saja selesai. Rizik ini kan mantan napi nih. Ya. Kemarin kan dia mengajukan PB, ya, pembebasan bersyarat. PB itu kan ada syaratnya, selama sekian waktu tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kemarin setelah PB-nya selesai, ya, Rizik mulai keluar-keluar, Rizik mulai muncul. Rizik bilang kepada yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judai, bermasalah dengan pelanggaran HAM. Usir Habib Rizik dari Nusantara. Jangan mereka dia orang yang selalu membuat masalah di Nusantara. Bangsa Indonesia. Gak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Pupu Papa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin. Jik. Ya. Kau ini seperti menepuk air di dulang terpecah. Nah, kena sendiri. Kan Rizik Syihab. Kau minta Pak Prabowo agar bersihkan dari orang-orang bermasalah,
orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Padahal orang-orang yang bermasalah itu diri kau sendiri. Nah, Orang-orang yang bikin susah rakyat Indonesia itu ya kau sendiri. Rizik Sihab sendiri. Tiap hari, ujaran kebencian, Adu domba, caci maki. Bersihkan ya pemerintahan Bapak. Pak Prabowo, tolong bersihkan pemerintahan Bapak dari Habib-Habib mesum, Wow. Habib-Habib palsu, Wow. Habib-Habib provokator, Ah. Habib-Habib yang menebar kebencian. Nah, kena kan? Gak guna Pak, ada di Indonesia ini. Sampah masyarakat. Sampah Ada masyarakat. faedahnya juga. Tinggal di negara Republik Indonesia ini. Hanya menyengsarakan rakyat aja. Demo, orang susah mau pergi kerja Pak. Ujaran kebencian. Ya. Itu kan sok pula ya kan. Tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli saudara. Apakah itu Jokowi atau Pupu Papa. Aduh Jik. Nggak ingat kok. Jek. Kasus mesum kau. Wah, Ya, kasus dia mesum. dijadikan tersangka. Habis itu kau Firza. cabut. Saking takutnya kau cabut ke Arab Saudi. Larikan diri. Berapa lama kau nggak pulang? Sampai dikeluarkan DPO. Habis itu kan Jik, ya 212 menghadap Bapak Presiden Joko Widodo. Nggak lama berselang itu sebulan kemudian ya kan kau pun dikeluarkanlah SP3. Makanya kau pulang ke Indonesia. Enggak? Kau sok berani, padahal kau penakut. Kasus mesum ya kan? Kau cabut ke Arab Sampai Saudi. melarikan Sementara, diri, ya kan? Cok. Kekasih hati belahan jiwa, Firza, jadi tersangka. Sok-sokan pula, Jik. Kalau kau bersih boleh lah kau ngomong kayak gini. Kau Mampus sendiri lu, Jik. nggak bersih. Kau biang keributan di negara Republik Indonesia ini. Awalnya biang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah FPI. Kalau nggak Indonesia ini aman damai. Semenjak FPI ada ribut terus. Sekarang kau mulai keluar-keluar lagi setelah PB kau kelar. Nggak main lah Jik. Ya, rakyat Indonesia nggak percaya lagi sama kau. Kau cuma sampah masyarakat. Berapa banyak, ya kan? Kasus-kasus kau. Kasus kau yang menghina Pancasila. Itu yang kemarin dilaporkan adik kandung apa kakaknya Ibu Megawati, ya. Kan dilaporkan kemarin tuh sama Sukmawati ya. Rahmawati Soekarno Putri. Kan dia yang melaporkan kau. Habis itu kau menghina tuh. Ya kan, menghina, melecehkan budaya Sunda. Sampurasun, ingat nggak kau? Kau yang banyak bikin masalah di Indonesia ini. Kau yang harus dibersihkan. Ya kan? Kau yang harus dibersihkan dari negara Republik Indonesia ini. Kau yang orang bermasalah. Orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat di Indonesia ini. Ceramah agama kau, ceramah soal pecahan rupiah 100.000, ujaran kebencian dan penghinaan agama, penodaan agama Kristen, kasus penguasaan tanah, semua itu kasus kau. Nah, semua kasus Itu kau, Rizik. Itu yang paling gempar, Jik. Ya, jejak digital masih ada, Jik. Masalah cek kau sama kekasih hati itu kan. SP3 itu kayaknya bisa dibuka kembali kalau ada novum baru, ada bukti baru. Jadi Jik, ya jangan banyak-banyak keluar-keluar, Jik. Kau sibuk-sibuk mau bilang kan apa tuh? Nggak peduli saudara, apakah itu Jokowi atau Pupu Papa. Emangnya Jokowi salah apa, Jik? Siap. Emangnya Jokowi salah apa, Banyak Bos? kesalahan. Kalau mantan napi itu, Jik, gak usah banyak kali cerita. Ya, diri sendiri nggak bersih. Habis mau keluar-keluar. Seolah-olah kau tuh imam besar di negara Republik Indonesia ini. Imam Unyil. Kelamaan kau mimpinya, Jik. Bangun, Jik. Kelamaan kau Ini mimpi. udah tahun 2024 dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto tidak akan pernah mendengar cakap dari seorang Rizik Sihab. Karena kau biang ribut di negara Republik Indonesia ini yang harus dibersihkan. Saya selalu bangga melihat emak-emak yang kemudian dengan gagah berani menyerang Bung Rizik Sihab yang notabene sebagai orang yang senantiasa menyebarkan adu domba, menyebarkan ceramah-ceramah provokatif,
sampai membuat perpecahan di kalangan umat Islam yang ada di Nusantara. Pernyataan Habib Rizik yang mengatakan bahwa kepada yang terhormat Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, kami meminta agar Bapak Presiden Prabowo Subianto membersihkan Indonesia dari orang-orang yang selama ini menyengsarakan rakyat, yang senantiasa membuat masalah, padahal dia tidak menyadari dirinya bahwa sebenarnya dialah orang yang selama ini membuat gaduh, menyengsarakan rakyat, dan senantiasa membuat masalah, menyebarkan ujaran kebencian, ceramah-ceramah provokatif. Seharusnya mereka lah, kelompok-kelompok mereka lah yang harus diusir dari Republik Indonesia ini, karena ulah mereka lah sehingga banyak di kalangan umat Islam yang ada di Nusantara itu kemudian terpecah belah. Jadi saya kira demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.